Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai untuk praktek coaching model Tirta, di sini akan saya bacakan untuk kasus yang kedua. Ya, di sebuah SMP yang bernama SMP Penggerak, ada seorang siswa yang bernama Indro merasa diperlakukan dengan tidak adil oleh Pak Leander, pengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Pak Leander membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas Hendro itu mengikuti les privat tersebut kecuali Hendro. Hendro merasa tidak nyaman ketika Pak Leander sering menyindir murid yang tidak ikut les privatnya. Bahkan Hendro juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les Pak Leander mendapatkan nilai yang lebih baik. Hendro kemudian menemui Bu Ratnaningsih untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya tersebut. Demikian alur dari kasus 2. Di sini nanti saya adalah sebagai coach, kemudian coachingnya Hendro Murwoto, sedangkan pengamatnya Bu Sri Sulastri. Kita mulai nggih. Monggo Pak Hendro. Coach. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu. Apakah Bu Ratnaningsih punya waktu? Saya ingin konsultasi Bu. Ya, Ibu sedang tidak ada jam mengajar, Nak. Silahkan duduk di sini. Ya. Terima kasih Bu Ratna. Belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam belajar. Dan hal tersebut mengganggu pikiran saya. Oh, begitu. Baik, sebelum kita lanjutkan, boleh Bu Guru tahu apa tujuan Hendro bertemu Ibu? Saya cuma pengen dapat solusi dari permasalahan saya itu, Bu. Terus, ada lagi selain mendapatkan solusi, Nak? Mungkin setelah kegiatan diskusi ini, saya akan memperbaiki cara belajar saya, Bu. Supaya nilai saya lebih baik lagi. Baiklah, Nak. Apa yang kamu rasakan saat ini? Coba ceritakan. Hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman? Saya bingung dan tidak bersemangat dalam mengikuti pelajaran, Bu. Yaitu pada mata pelajaran bahasa Inggris yang diampu oleh Pak Leander. Apa yang membuatmu merasa bingung dan tidak bersemangat dalam mengikuti pelajaran tersebut, anakku? Ya. Saya merasa diperlakukan tidak adil, Bu, oleh Pak Leander. Apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut, anakku? Jadi begini, Bu. Pak Leander itu membuka les privat. Dan sebagian besar murid di kelas itu mengikuti les privat tersebut, kecuali saya. Oh, begitu. Bisa dijelaskan lebih lanjut, Nak? Apa yang membuatmu merasa diperlakukan tidak adil oleh Pak Leander dengan membuka les tersebut? Saya merasa nilai yang diberikan oleh Pak Leander tidak adil dan tidak fair. Murid yang ikut les bahasa Inggris di tempat Pak Leander itu mendapat nilai bagus semua, sedang saya tidak, Bu. Oh, begitu rupanya. Oke, Ibu mulai memahami sekarang. Nah, sekarang selain nilai yang kamu dapat dari ulangan, apakah ada hal lain yang membuat kamu tidak nyaman? Sejak Pak Leander membuka les privat dan teman-teman banyak yang ikut kecuali saya merasa Pak Leander menyindir saya karena saya tidak ikut les, Bu. Begitu ya. Kalau boleh tahu, kira-kira apa yang dibuat Bapak Leander untuk menyindir kamu, Nak? Kemarin, Bu, begini kalimatnya. Anak-anak yang ikut les sama Bapak ada yang merasa kesulitan belajar
Begitu, Bu. Nah, apa yang membuatmu berpikiran seperti itu setelah Pak Leander berkata demikian? Ya iyalah, Bu. Karena di kelas itu yang tidak ikut les hanya saya. Ya. Selama ini, langkah apa yang sudah kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahumu, anakku? Pada saat saya bertanya mengenai pemahaman materi yang disampaikan Pak Leander tersebut, mereka yang ikut les lebih tahu, Bu. Begitu. Apa yang kamu tanya pada temanmu? Coba ceritakan, Ibu ingin tahu. Mereka mengatakan penyelesaian soal-soal yang dilatih pada saat les privat, mereka dengan mudah menyelesaikannya karena mereka belajar lagi dengan contoh soal yang diberikan Pak Leander saat les privat. Lalu apa kata temanmu? Begini, Bu, teman saya mengatakan, kamu ikut saja les privat Pak Leander, begitu. Nah, sekarang kalau dari kamu sendiri, kira-kira apa yang ingin kamu lakukan, Nak? Sebenarnya saya ada rencana untuk menemui Pak Leander untuk sharing bahwa mungkin saya yang salah dan mungkin Pak Leander itu niatnya juga baik. Nah, terus mengapa tidak kamu lakukan? Saya takut dimarahi, Bu. Hmm, Apa memang sebelumnya sudah pernah dimarahi Pak Leander? Memang tidak pernah, Bu. Beliau Loh, tidak pernah marah kepada saya. lah mengapa tidak kamu coba, Nak? Iya juga ya, Bu. Benar kata Bu Ratna. Coba nanti saya menemui Pak Leander, Bu. Bagus. Nah, itu ya. Nanti setelah bertemu Pak Leander, nah kira-kira apa yang akan kamu sampaikan, Nak? Saya nanti akan mengatakan ke Pak Leander bahwa saya mau minta maaf karena tidak bisa ikut les. Dan saya mau bertanya juga apa yang mempengaruhi nilai saya di kelas kok kurang bagus. Selain itu, saya juga mau tanya lebih lanjut, mengapa nilai saya jauh dari angan-angan saya, sangat rendah. Ya, bagus. Lakukan itu. Nah, selain itu, di sini juga ini ya, menurutmu, kamu punya kelebihan apa coba? Kelebihan kamu yang membuat kamu itu merasa yakin kalau kamu itu mendapatkan nilai tinggi walaupun tidak ikut les. Coba, apa kelebihan Sebenarnya kamu? gini, Bu. Saya itu sebenarnya sangat menyukai mata pelajaran bahasa Inggris. Ya, Pulang sekolah, saya pelajari lagi materi-materi yang sudah disampaikan oleh beliau. Dan saya juga sering mencari kosakata di internet agar pemahaman saya jauh lebih baik. nah, apakah hal-hal tersebut berpengaruh terhadap belajarmu, Nak? Saya merasa berpengaruh besar, Bu. Jadi waktu belajar saya maksimalkan pada saat di rumah. Ya. Nah, sekarang coba kamu pikirkan lagi tentang nilai kamu. Nah, apakah karena memang tidak ikut les? Ya, jadi nilai rendah itu apakah memang karena kamu tidak ikut les? Apakah memang karena kamu kurang belajar? Coba kamu pikirkan lagi, Nak. Iya ya, Bu. Wah, saya jadi malu. Saya harus bagaimana ya? Nggak usah malu, ya. Jadi gini, menurutmu kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Coba. Kalau untuk ikut les privat, kayaknya tidak mungkin. Karena saya sudah ikut les piano di hari yang berbarengan dengan les di tempatnya Pak Leander. Jadi Ya. alternatifnya saya minta bantuan Galih untuk menjelaskan supaya saya bisa lebih paham. Karena Galih ikut les privat di sana, Bu. Oh, itu tujuan kamu ya. Ya, lalu kira-kira rencana kamu apa untuk mencapai tujuan tersebut? Coba Kalau ceritakan. dalam pemikiran saya sih, Bu, saya menemui Pak Leander
dan menyampaikan kepada beliau tidak ikut les privat, apakah berpengaruh terhadap nilai saya? Lalu yang kedua, saya akan konfirmasi jawaban tes yang diberikan, apakah memang jawaban saya yang salah. Kemudian, saya akan lebih giat lagi belajar agar mendapatkan nilai yang lebih baik. Ya, sip. Ibu apresiasi rencana kamu, Nak. Kira-kira kapan kamu menemui Pak Leander untuk menjalankan rencana kamu, Nak? Rencana saya besok untuk menemui Pak Leander. Nah, ide bagus, Nak. Nah, sekarang kira-kira siapa yang bisa membantu kamu untuk menjalankan komitmen tersebut? Kalau menurut keyakinan saya sih, saya akan minta bantuan Galih, Bu. Karena Ya. Galih teman dekat saya, dan dia selalu perhatian ke saya, Bu. Dan prestasinya juga luar biasa. Galih paling pintar di kelas, Bu. Ya, bagus ya. Itu sangat bagus untuk kamu lakukan, Nak. Ya, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluhan saya. Iya, sama-sama, Nak Hendro. Tetap semangat ya, Nak ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu Ratna. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak Hendro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian praktek coaching dari kasus 2 yang sudah saya laksanakan. Baik, terima kasih.